Assalamualaikum sahabat tani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Bang PI di channel Sahabat Tani PC. Kali ini saya berada di lahan terong ya sahabat. Ini terong saya tinggi sekali, hampir 2 meter, tidak ada 2 meter, sekitar 170. Saat ini usianya sudah 8 bulan dan masih tetap produktif berbuah. Kita panen terus setiap seminggu, 1 minggu 2 kali itu kita panen. Untuk hasil ini dari 1200 batang kita menghasilkan rata-rata itu 3 kintal. Cuman ketika tanaman sudah tua seperti ini, dia buah tidak sebesar waktu buah-buah pertama. Ketika buah pertama itu buahnya bisa sebesar ini, lebih besar lagi, atau sekilo isi sekitar 6. Tapi kalau saat ini sekilo isi sekitar 10 sampai 12, sangat kecil sahabat tani. Cuman masih produktif, apalagi harga saat ini mahal ya, sangat itu terhitung mahal, mulai 3.500 sampai 4.000 itu harga dari petani. Kalau di pasar sudah kisaran 7.000 sampai 8.000. Nah, bagaimana caranya agar pohon terong bisa setinggi ini, sesubur ini, dan juga tentunya sehat? Jadi yang pertama kita lakukan adalah nutrisi itu harus tercukupi, diantaranya fosfat, kaliumnya juga harus tercukupi untuk tanaman yang sudah seusia ini. Kemudian untuk pupuknya kita lakukan pemupukan setiap 2 kali petik kita pupuk 1 kali. 2 kali petik kita pupuk 1 kali dengan pupuk yaitu NPK 1619 atau yang biasa disebut dengan mutiara. Kalau lebih bagusnya lagi kita gunakan pupuk grower, itu lebih bagus lagi, cuman harga dia lebih mahal. Nah, kemudian kita campur lagi dengan pupuk KNO 3 putih, dia khusus di pembuahan. Itu untuk kocornya ya sahabat tani, itu seminggu kita pupuk, bukan seminggu 1 kali kita pupuk. Jadi 2 kali petik pupuk 1 kali, itu untuk pupuk kocor kimia. Kemudian ada lagi, saya juga menggunakan pupuk buatan sendiri, POC atau pupuk organik cair, itu yang terbuat dari siput atau bekicot. Bisa juga kita gunakan keong mas. Dia itu siput atau bekicot mengandung asam amino. Jadi kegunaan dari asam amino itu daya tahan terhadap penyakit. Tentunya penyakit, kalau terong itu penyakitnya yaitu yang pertama adalah virus Gemini dan juga layu fusarium, itu penyakit utama terong kalau untuk penyakit. Kemudian kalau untuk hama, yang paling parah adalah kutu kebul. Kalau kutu kebul dia bisa berakibat daun-daun hitam dan cepat menguning, kemudian dia rontok. Itu kita untuk yang kimia. Kalau pupuk POC tadi itu kita pupuk setengah bulan sekali. Jadi 2 kali kita pupuk dengan kimia, 1 kali kita kocor dengan POC yang terbuat dari tadi bekicot, yang kita campur dengan trichoderma, dan juga kita campur dengan kalau saya gunakan M21 itu lebih mantap. Kalau tidak ada bisa juga kita gunakan M4, itu untuk pupuk cairnya. Kemudian untuk spray atau penyemprotan, yang pertama saya gunakan adalah yang tidak tertinggal adalah fungisida. Fungisida itu saya gunakan 2 macam, yaitu bahan aktif propinep seperti contoh antrakol, dan juga bahan aktif mancozeb seperti contoh ditan. Kalau saat ini musim penghujan, jadi saya perbanyak dengan penyepraian fungisida berbahan aktif mancozeb setiap 3 hari sekali kita spray. Itu bisa kita campur dengan pupuk MKP ya sahabat tani. MKP itu berfungsi untuk melebatkan buah atau agar bunga-bunga itu tidak rontok. Jadi itu fungsi dari MKP. Kemudian bisa juga kita campur dengan kalsium, apapun mereknya, yang penting dia kandungan kalsium dan juga yang plus boron ya. Itu jadi nanti buah itu tidak gampang rontok, gampang nyantol, dan juga
tentunya. Jadi kemudian untuk hama, kutu kebul kita basmi dengan bahan aktif imidacloprid ya sahabat tani, yang bisa kita campur dengan bahan aktif abamectin. Banyak untuk merek-mereknya di toko pertanian, bisa sahabat tani pilih sendiri. Itu untuk hama kutu kebul. Kalau untuk wereng pun itu sama, hamanya hanya itu. Kalau terong hamanya hanya kutu kebul, lembing hijau atau walang sangit itu, dan juga kutu kebul. Ya itu hamanya. Kalau trip ada cuman jarang sahabat tani. Jadi kemudian air itu jangan sampai over dan juga tidak boleh kurang. Kalau dia over nanti mengakibatkan tanaman bisa terkena layu fusarium karena akar itu selalu basah. Jadi yang kita harapkan akar itu lembab dan bukan basah, apalagi sampai becek ya sahabat tani. Jadi tetap kita spray. Jadi ini setinggi ini, lihat saya tingginya 173, ini lebih tinggi tentunya, lihat. Dan pucuk daun-daun pun masih segar berwarna hijau. Ya. Kalau batang juga itu sudah sangat besar, batangnya sudah besar sekali. Ini usia tadi itu sudah 8 bulan. Kalau petikan berapa kali saya sudah lupa. Yang jelas kita petik seminggu 2 kali kita petik. Jadi itu tadi ya sahabat tani, agar terong itu awet, tahan lama dan tetap produktif. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah pupuk. Ya, pupuk itu kita lakukan 2 kali seminggu 2 kali, setiap petik 2 kali itu kita pupuk sekali. Artinya 3 hari kita petik, kita memetikan 3 hari sekali kita petik. Kemudian hari ke-7-nya hari ke-7 itu kita pupuk lagi dengan menggunakan yaitu tadi NPK Mutiara atau grower yang dicampur dengan KNO 3 putih. Itu untuk pupuk yang kimia. Kemudian saya ulangi lagi, untuk POC, pupuk organik cair, kita gunakan itu tadi rendaman dari bekicot, siput atau keong mas. Itu yang mengandung asam amino yang berfungsi untuk daya tahan terhadap penyakit, bukan hama, daya tahan terhadap penyakit dan juga memperpanjang usia tanaman ya sahabat tani. Kemudian spray tetap kita gunakan MKP atau dicampur dengan airnya. Hari ini cuaca mendung, hampir hujan tiap hari, tapi tanaman tetap sip. Baiklah sahabat tani, demikian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tanda lonceng dan aktifkan juga loncengnya. Subscribe jangan lupa, like, share dan juga komentar. Jika ada pertanyaan seputar terong bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sip, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rendaman bekicot dulu sekitar 1 karung lebih, kita campur dengan M21 yang ditambah dengan M4. M21 nya 2 bungkus, M4 nya 4 botol, dijadikan 200 liter air, ditambah lagi dengan trichoderma 2 bungkus. 2 bungkus itu 2 kilo. Kalau baunya mantap. Ini saya buat dua drum, satunya di sebelah sana ada lagi. Jadi ini kan